Rawahul Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala hujibatin naru bisyahawati, hujibat di aling-alingi an-naru apa neraka bisyahawati kelawan pira-pira syahwat, wa hujibatil jannatu lan syahwat artinya pira-pira kepinginane nafsu. Syahwat iku maknane kepinginane nafsu. Wa hujibatil jannatu lan di aling-alingi al jannatu apa swarga bil makarihi kelawan pira-pira perkara kang digedeng nafsu, kelawan pira-pira perkara kang digedeng nafsu. Muttafaqun alaih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, neraka itu kata Nabi dihijabi, dihalang-halangi sama syahwat. Neraka itu dihalang-halangi sama syahwat. Kalau surga itu dihalang-halangi sama semua yang dibenci sama nafsu. Muttafaqun alaih. Ketika dalam riwayat yang lain, ketika Allah itu menciptakan neraka, ketika Allah menciptakan neraka, diciptakan sudah siksaane, apine, panase, sak piturute, sudah jadi neraka itu. Allah panggil Jibril, ya Jibril, lihat neraka. Akhirnya malaikat Jibril melihat neraka. Setelah melihat neraka, malaikat Jibril nggak pernah senyum selama-lamanya setelah itu. Sebelumnya malaikat Jibril biasa, malaikat itu bisa senyum. Malaikat seperti kita, punya akal, nggak punya nafsu, tapi seperti kita, yakni punya akal, bisa senyum, bisa nangis. Malaikat seperti itu, bisa senyum, bisa nangis. Malaikat Jibril, malaikat Mikail itu kayak gitu. Sebelumnya Allah menyuruh malaikat Jibril sama Mikail disuruh melihat jahanam, normal, kadang mesem, kadang nangis, biasa kayak kita. Akhirnya ketika Allah menciptakan jahanam, menciptakan neraka, Gusti Allah itu memanggil Jibril, Jibril, lihat neraka. Akhirnya Jibril melihat neraka. Setelah melihat neraka itu, malaikat Jibril nggak pernah senyum lagi selama-lamanya. Wedi, melok wedi, melok perih, melok takut sama sebagian kemurkaannya Allah. Akhirnya malaikat Mikail juga, malaikat Mikail juga nggak pernah lagi senyum setelah melihat jahanam. Kemudian ketika malaikat Jibril melihat neraka, malaikat Jibril datang lagi sama Allah. Akhirnya malaikat Jibril itu ngomong sama Allah, ya Allah, tidak ada satu hambamu yang dengar kabar neraka kecuali pasti akan sama-sama menjauhkan diri semuanya ya Allah dari neraka saaduh-aduh ya Allah. Setelah Jibril bilang gitu, Gusti Allah itu meliputi jahanam, meliputi neraka, diliputi dengan syahwat, diliputi sama syahwat. Akhirnya Jibril disuruh lihat lagi, lihatan neraka. Akhirnya ketika dilihat neraka, sama, pedih, mengerikan. Tapi kok di luarnya pagere neraka itu kok syahwat-syahwat semua. Sampai malaikat Jibril itu ketika balik, ya Allah, kalau gitu khawatir tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari neraka ya Allah, kalau kau lingkari sama syahwat model kayak gini-gini ya Allah. Hampir-hampir gak ada seorang pun yang bisa selamat dari neraka kalau kau halangi sama syahwat model-model gini. Padahal sebelumnya hampir-hampir gak ada yang akan masuk neraka. Padahal ada diliputi syahwat, khawatir gak ada yang selamat ya Allah nanti, kata Jibril. Akhirnya Gusti Allah menciptakan surga. Ketika sudah selesai diciptakan sama Gusti Allah, Jibril suruh melihat, wahai Jibril, lihatan surga. Ketika dilihat sama Jibril, surga itu indah, Masya Allah. Akhirnya Jibril itu sowan marang Gusti Allah. Akhirnya ngomong, ya Allah, tidak ada yang mendengar kabar surga kecuali semuanya pasti royoan, kepingin masuk semua ya Allah.
Akhirnya Gusti Allah meliputi surga dengan makarih, dengan apa? Pahit, rasa pahite mujahadah ibadah, mujahadah menahan hawa nafsu sampai turute. Iku makarih iku. Yang pahite ibadah sampai turute diliputkan dibuat pagere surga. Akhirnya malaikat Jibril mengatakan, ya Allah, kalau kau pageri dengan makarih seperti ini, hampir-hampir nggak ada orang yang mau masuk surga ya Allah. Pahit ini. Lagi kalimatnya hujibatin naru, dihalang-halangi. Paham dihalang-halangi ya? Dihalang-halangi itu ya orang misal di sini di tengah-tengah, orang nggak akan sampai tengah-tengah sini kecuali melompati atau melewati, menembus, itu hujibat. Jadi orang kepingin hujibatin naru bisyahawati, neraka itu dihalang-halangi dengan syahwat, yakni orang nggak akan sampai neraka langsung, neraka enggak, tapi sebelumnya itu pasti ada syahwat yang dia tembus, akhirnya ternyata pada ikut neraka. Nggak ada orang sampai neraka itu, aku nggak pernah mendatangi syahwatku kok, nggak ada. Itu hujibat bis syahwat sudah. Termasuk iman itu syahwat itu, apa termasuk kufur itu syahwat. Kufur itu syahwat. Soalnya orang kufur itu dia takabur, engkar, juhud, itu syahwat. Orang iman sama Allah itu termasuk nahan nafsu. Iman sama Allah. Wa hujibatil jannatu bil makarih. Allah juga menghalangi surga dengan makarih. Makarih itu semua yang pahit-pahit. Hujibat, dihalang-halangi. Nah, ini orang nggak akan bisa sampai ke surga kecuali pasti dengan entah menembus, entah melompati, entah pokok akan merasakan yang namanya makarih. Nggak ada orang masuk surga mudah, nggak ada, harus pahit. Entah pahit ibadah, entah pahit iku iman billah, entah pahit iku riyadhah wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Neraka itu tempat azabnya Allah, itu neraka. Bisyahwat itu kesenangane nafsu. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Iku syahwat isine iku minan nisa. Lawan jenis. Nisa wanita. Bukan nisbate iku wanita iku syahwat berarti laki-laki enggak syahwat. Nisbate laki-laki syahwat ya wanita. Nisbate wanita syahwat ya laki-laki, itu kita juga sama. Minan nisa wal banin, anak-anak itu juga kelezatan nafsu. Wal banin, anak-anak banyak, bagus-bagus, akeh-akehan, bangga-banggaan. Wal banin wal qanatiril muqantarah, harta yang banyak-banyakan, sugi-sugian. Minadh dhahabi wal fiddah, terdiri dari emas atau perak. Wal minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamah, kendaraan yang dihias. Biyen jaran, sekarang ya motor, mobil. Wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth, ternak. Wal harth, perkebunan. Itu semuanya syahwat. Manusia itu diwatakkan sama Allah, hatinya itu condong sama itu. Nah, syahwat yang dimaksud jadi penghalangnya neraka itu syahwat yang haram. Syahwat yang haram. Tapi kalau syahwat yang halal, kepinginan sama istrinya sendiri, yo bukan termasuk hujibatin nar yang bisyahwat ini. Itu halal soalnya, malah itu pahala. Seperti orang datangi syahwat yang haram itu dosa, maka orang mendatangi syahwat yang halal itu yo pahala. Wa hujibatil jannatu bil makarih. Makarih yang jadi pagernya surga.
semuanya yang makruh, yang dibenci sama hawa nafsu itu makarih. Semua yang dibenci sama hawa nafsu itu makarih. Lah orang itu makanya kalau kepingin di dalam surga, sampai kepada surga, dia harus menembus makarih. Itu abot. Sampai-sampai Jibril bilang, ya Allah, hampir-hampir gak ada orang yang bisa masuk ya Allah. Soalnya pagernya kayak gitu. Itu berat, menembus makarih. Makanya orang itu yang dibutuhkan semua ibadah itu jalan ke surga, ya. Dan itu semuanya itu makruh. Ya, ini makruh itu hawa nafsu itu benci. Makanya yang bisa diamalkan sama orang yang kepingin menembus makarih, itu dia harus pertama sabar, nyiapke kesabarannya, nyiapke kesabaran. Orang harus minta bantuan sama sabar. Orang nggak minta bantuan sama sabar, cita-citanya nggak ada yang bisa hasil. Kemudian kok surga, harus minta bantuan sama sabar. Yang kedua, minta bantuan nih sama doa. Sama doa itu contohnya sholat. Sholat itu termasuk lugatan bimana ad-doa. Wasta'inu bis sabri was shalah. Itu minta bantuan sama Allah dengan wasilah sabar dan doa, atau sabar yakni puasa, wassalah yakni sholat. Dan menafsiri sabar itu puasa, wassalah ya sholat. Itu minta bantuan sama Allah. Kemudian dia pasti hawa nafsu nih, wong manusia pasti akan capek, jenuh, bosen, pahit. Memang ibadah-ibadah, tapi orang itu harus tahu prosesnya. Memang ibadah semuanya itu, orang kepingin melalui ibadah itu bisa hasil bagus, lulus, dia harus menembus pertama murrul ibadah, pahitnya ibadah. Orang kok ngibadah gak mengalami pahit, ibadah esek-esek itu. Ibadah kok durung mengalami sing namanya pahit ibadah, berarti ibadahnya sik urung tenanan, ibadah sak-sake itu. Tapi orang kalau ibadahnya sudah mengalami murrul ibadah, pahit ibadah, berarti itu mulai tenanan itu ibadah. Ya. Akhirnya dia kok murrul ibadah sik sabar, murrul ibadah, sing penting istiqomah, masya Allah. Musim dingin, musim panas, loro, ya Allah, pahitnya gak tenan ta. Kok dia isik sampai istiqomah, itu dia akan melewati murul ibadah, menembus yang namanya ladzatul ibadah, halawatul ibadah, manisnya ibadah. Nah, kalau sudah mengalami halawatul ibadah, itu tinggal satu yang ditunggu sama dia, yaitu al-maut. Menunggu mati sudah. Soalnya dia sudah dapat manis ibadah, sudah nggak perlu lagi dia itu melawan hawa nafsu. Oh, sudah rasanya itu enak. Sudah kali menunggu waktunya ajal, sudah seperti itu aja terus sambil menunggu ajal. Nanti dia meninggal dalam keadaan ibadah yang sudah manis, nggak akan ditinggal ke wong manis. Nah, itu prosesnya. Akhirnya dia sampai ke dalam al-jannah.